Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Nurtiana, absen 14 dari kelas 12 IPS 3, Sekolah SMA Negeri 4 Bojonegoro. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang seni musik. Yang pertama yaitu pengertian seni musik. Secara umum, seni musik adalah salah satu cabang seni yang menggunakan musik dan unsur-unsurnya untuk mengungkapkan ekspresi dan perasaan seorang seniman. Pengertian seni musik menurut para ahli. Yang pertama yaitu Aristoteles. Menurut Aristoteles, pengertian seni musik adalah ruangan kemampuan serta tenaga penggambaran yang berawal dari gerakan rasa dalam satu deretan nada atau melodi yang memiliki irama. Yang kedua yaitu David Ewen. Menurut David Ewen, seni musik adalah ilmu pengetahuan serta seni tentang pengkombinasian ritmik serta beberapa nada, baik vokal ataupun instrumen, yang mencakup sebuah melodi serta harmoni sebagai ekspresi segala sesuatu hal yang ingin diungkapkan lebih dalam dari sisi emosional. Yang ketiga yaitu menurut Oti Jamalus. Arti seni musik adalah sesuatu yang menghasilkan karya seni berupa bunyi berbentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran serta perasaan penciptanya lewat unsur-unsur pokok musik, yaitu irama, melodi, harmoni, serta susunan lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Yang keempat yaitu menurut Remy Silado. Pengertian seni musik adalah suatu wujud yang hidup dari beberapa kumpulan ilusi dan alunan suara atau nada yang berjiwa sehingga dapat menggerakkan isi hati sang penikmatnya. Selanjutnya yaitu menurut Sulhestar J. Seni musik adalah suatu ungkapan rasa indah manusia dalam bentuk konsep pemikiran yang bulat tentang bentuk wujud nada atau suara lainnya yang mengandung sebuah ritme dan harmoni serta memiliki bentuk dalam ruang dan waktu yang dikenal oleh diri sendiri dan manusia lain dalam suatu lingkungan hidupnya sehingga dapat dimengerti dan dinikmatinya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur seni musik. Satu, ada melodi. Melodi adalah susunan rangkaian 3 nada atau lebih yang terdengar berurutan secara logis, memiliki irama dan mengungkapkan gagasan. 2, irama. Irama atau ritme adalah ukuran waktu atau tempo yang menentukan ketukan dalam keseluruhan musik. 3, harmoni. Harmoni adalah perpaduan yang teratur antara melodi dan nada secara terus-menerus sehingga menghasilkan keindahan komposisi musik. 4, birama. Birama adalah unsur seni musik berupa ketukan atau ayunan secara berulang-ulang secara teratur dalam tempo yang sama. 5, tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang di mana setiap nada terdapat jarak tertentu. Tangga nada terbagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonik yang terdiri dari 7 nada dan pentatonik yang terdiri dari 5 nada. 6, tempo. Tempo adalah tingkat kecepatan suatu musik yang ditentukan oleh banyaknya ketukan dalam 1 menit. Semakin cepat sebuah musik yang dimainkan, maka nilai temponya akan semakin besar. 7, dinamika. Dalam musik, dinamika adalah tingkatan lembut dan kerasnya suara musik ketika dimainkan sehingga tidak terdengar datar atau monoton. 8, timbre. Timbre adalah kualitas atau warna suara dalam seni musik. Timbre sangat bergantung pada sumber suara dan cara bergetarnya suatu instrumen. Misalnya, dengan nada yang sama, timbre yang dihasilkan oleh piano akan berbeda dengan timbre gitar. Selanjutnya yaitu fungsi seni musik secara umum. 1, sarana mengekspresikan diri. Seorang seniman dapat mengekspresikan diri dan perasaannya melalui musik. Ekspresi dan perasaan seseorang dalam musik dapat diketahui melalui melodi dan tempo musik yang dimainkan. 2, sarana komunikasi. Suara yang dihasilkan dalam musik terdapat pada ritme yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Misalnya dalam kegiatan upacara, suara dan pola ritme yang dibunyikan memiliki arti tertentu sehingga orang lain mengerti apa yang akan dilakukan. 3, sarana kreativitas.
Setiap individu memiliki kreativitas di dalam dirinya dengan kadar tertentu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Bagi sebagian orang, musik adalah sarana untuk menyalurkan kreativitas mereka. 4. Sarana komersial. Selain berfungsi sebagai sarana ekspresi diri, musik juga seringkali dijadikan sebagai sumber penghasilan atau komersial. Penghasilan tersebut bisa didapat dari penjualan CD, musik, atau dari kontrak tertentu yang didapat dari seorang seniman. 5. Sarana pendidikan. Proses pendidikan sangat banyak melibatkan musik dalam proses pembelajaran. Misalnya, dalam kegiatan upacara bendera di sekolah, musik menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut. 6. Sarana terapi. Musik juga ternyata banyak digunakan sebagai sarana terapi bagi mereka yang mengalami gangguan mental atau masalah kesehatan. Hal tersebut dilakukan karena musik dapat memberikan efek relaksasi pada sistem otak manusia sehingga pikiran dan tubuh lebih tenang untuk memudahkan proses pemulihan. 7. Sarana tari. Setiap tarian selalu diiringi oleh musik sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Tarian dan musik memiliki pola dan ritme yang sama sehingga keduanya saling melengkapi satu sama lain. Sarana upacara. Dalam setiap upacara, musik selalu menjadi bagian penting dalam proses pelaksanaannya. Misalnya upacara pernikahan, keagamaan, kenegaraan, dan upacara lainnya. Sarana hiburan. Musik tidak hanya dapat mengekspresikan perasaan para seniman, tapi juga menjadi sarana hiburan bagi orang yang mendengarkannya. Orang yang mendengarkan suara musik dapat merasakan emosi seorang seniman sehingga orang yang mendengarkannya merasa terhibur. Selanjutnya yaitu jenis-jenis seni musik. Yang pertama ada musik tradisional. Musik tradisional adalah warisan nenek moyang setiap suku bangsa di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki instrumen musik yang berbeda-beda dan digunakan untuk keperluan yang berbeda pula. Ciri-ciri musik tradisional. 1. Yaitu merupakan bagian dari budaya masyarakat. 2. Menggunakan instrumen musik khas daerah. 3. Menggunakan bahasa daerah dalam setiap syairnya. 4. Musik tradisional umumnya tidak memiliki notasi. 5. Dapat dipelajari secara lisan. 2. Musik kontemporer. Musik kontemporer adalah jenis musik yang mulai memperkenalkan berbagai elemen musik baru yang belum digunakan pada periode sebelumnya. Jenis musik ini mulai muncul dan berkembang pada tahun 1990-an. Ciri-ciri musik kontemporer. 1. Memiliki ritme yang lebih kompleks. 2. Terdapat harmoni yang tidak selaras atau disonan. 3. Melodi liriknya cenderung lebih sedikit. 4. Adanya penggunaan suara elektronik dan sintetis. 5. Banyak menggunakan alat musik tiup dan perkusi. 3. Yaitu musik modern. Musik modern adalah jenis musik kreasi baru yang bersifat dinamis dan sudah menggunakan teknologi tertentu, baik dari sisi instrumennya maupun dalam penyajiannya. Ciri-ciri musik modern. 1. Melibatkan berbagai alat musik modern. 2. Mendapat sentuhan teknologi maju, baik instrumennya maupun penyajiannya. 3. Tempo musiknya cenderung lebih cepat. 4. Digunakan sebagai sarana aktualisasi diri dan komersial. 5. Menggunakan bahasa internasional atau nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.